yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Wan Rusdidi dengan tema mempersiapkan diri untuk menuju Ramadan yang lebih bermakna. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan sebaik-baiknya dan bisa mengambil ilmu dan pelajaran sebanyak-banyaknya dari apa yang akan beliau sampaikan. Mari kita simak bersama tausiah dari Ustaz Wan Rusdidi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala ya? Belum? Tes. Sudah? Maaf ya Bu. Nggak apa-apa, saya nggak pakai mic juga nggak apa-apa, asal dengar aja. Ya, suruh masuk. Udah. Oh, copot. Qadarullah. Ya, ketarik kali ya. Ini banyak. Udah ya. Jadi saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah masjid musala ya. Musala Darul Huda yang dirahmati Allah. Tanpa mengurangi hormat saya, tidak menyebut satu persatu, tapi semoga semuanya dalam rahmat Allah SWT. Amin. Amin. Bu, Ibu, apa kabar Bu? Udah mulai Bu? Ceramahnya udah mulai. Kalau mau makan silakan, tapi jangan ngobrol. Kurang dekat. Aduh, ya ini. Baru ya? Baru lama? Barang lama dikasih saya. Kalau baru terima kasih, kalau lama jangan kasih saya. Ya. Baik, ini saya dapat tema nih hari ini, apa, mempersiapkan diri menuju Ramadan agar lebih bermakna. Tadi saya sebut ada satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Nah, ini Ramadan ini tamu. Jadi bukan sekedar bulan. Ramadan itu siapa? Tamu. Tiap tamu mesti dimuliakan. Nah, kelihatannya nih jemaah Darul Huda nih udah memuliakan tamu nih. Ramadan masih jauh. Sekarang tanggal berapa? 22 Rajab. Ya, sekitar 40 hari lagi baru Ramadan datang. Tapi udah diarep-arep dengan bilang mempersiapkan diri menuju Ramadan. Jadi Pengasnari ini udah membina umatnya nih supaya memuliakan tamu, muliakan Ramadan ya. Baik.
Rasulullah SAW ketika masuk bulan Rajab sama, kita mau bilang gini, mempersiapkan diri menyambut Ramadan, itu sebetulnya ada harapan di situ, ada harapan nyampe nggak umur kita, iya kan? Siapa yang tahu umur? Ntar malam saya dipanggil, iya kan? Besok Pak Panti dipanggil, misalnya, jangan diaminin, ya. Atau Pak Wahyudin lusa gitu ya. Sehat-sehat Pak ya, alhamdulillah Pak RW. Jadi kita ada harapan nih. Nah Rasulullah doanya gimana? Kata sahabat Nabi, Rasulullah tuh pernah berdoa waktu bulan Rajab begini nih, dari Anas bin Malik. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala Rajabun, Rasulullah kalau masuk bulan Rajab qol, berdoa dia. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Minta keberkahan. Lalu wa Sya'bana, dan Sya'ban. Jadi di bulan Rajab dan Sya'ban Rasulullah minta keberkahan. Wa balikna Ramadan, dan sampein kita ke bulan Ramadan. Jadi Rasul aja masih berharap karena nggak tahu umurnya gitu. Nah ini udah ada beginian nih, pede bener nih GR ya, mempersiapkan diri agar Ramadan lebih bermakna. Mau masih hidup Ramadan, maka kita berharap sama Allah, Allahumma balikna Ramadan, amin. Sampaikan kita ke Ramadan ya. Apa sih Ramadan itu? Itu bulan nggak main-main. Bulan kalau bapak sama ibu nih bener di situ di bulan Ramadan, bener nih, nggak pernah berbuat jelek, bener nih tuh, keluar jadi ahli surga, amin. Beneran serius, saya nggak bercanda. Jadi Rasulullah pernah berkhutbah nih di akhir bulan Sya'ban. Beliau khutbah Jumat di akhir bulan Sya'ban. Beliau berkata begini, ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimu mubarakun. Sungguh kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung. Nih lihat, bulan Ramadan disebut bulan apa? Bulan agung, mubarakun, dan bulan berkah. Jadi ini tamu kita nanti nih, dijuluki Rasulullah syahrun azimu mubarakun, bulan yang agung, bulan yang berkah. Lalu Rasulullah meneruskan, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan di mana ada satu hari di dalamnya yang bernilai lebih dari 1000 bulan, yaitu malam apa? Malam Qadar. Lailatul kan malam. Masa malam Lailatul Qadar, malam Qadar gimana? Kalau gue dangdut dong. Malam Qadar. Jadi makanya Ramadan disebut Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Qadar. Bulan mulia. Bayangkan tuh. Terus Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, bulan yang dijadikan oleh Allah berpuasa di siang harinya wajib. Wa qiyamal lailihi tatawwuan, dan mendirikan malam di dalamnya sekedar tambahan, hal yang dianjurkan, sunnah. Makanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Syam, bulan puasa, wa Syahrul Qiyam, bulan tahajud. Berapa tuh? Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Qadar, Syahrul Syam, dan Syahrul Qiyam. Jadi tamu nih nggak main-main nih, tamu yang banyak manfaatnya buat kita. Namanya Ramadan ya. Terus lalu Rasulullah bilang, wa huwa syahrus sabri, dia bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar pahalanya surga. Jadi Bapak bener udah menyambut Ramadan supaya lebih bermakna. Karena kita kalau masuk kecebur di Ramadan dan serius ngerjainnya, luar biasa. Dapat kesabaran, dapat surga, dapat qadar, kemuliaan, dapat segala macam. Terakhir, Ramadan kata Rasulullah wasyahrul muasah, bulan Ramadan bulan berbagi. Nggak ada orang Islam bulan Ramadan pelit, nggak ada.
Nggak ada. Dulu ada, nggak di sini. Ya. Di sini nih nggak beda. Coba dites, Pak Wahyudin, bulan puasa hari pertama mau buka nih, istri udah beli kolak segala macam. Itu pintu depan kebuka, banyak yang lewat. Bapak nyuruhnya gimana? Buka tuh biar orang masuk, atau bapak bilang tutup, ntar buka diganggu lagi, iya kan? Tapi nggak di sini, bukan Wahyudin ini, bukan. Ya, jadi kata Rasulullah, syahrul muasah, bulan berbagi. Pasti setiap orang Islam yang kecebur di Ramadan serius pasti jadi loman. Loman apa bu? Loman bu? Loman apa loman? Nyoh, bukan roman, loman. Roman mah merek tegel bu. Loman bahasa Jawa nih. Nyoh itu. Dermawan. Itu kata Rasulullah. Jadi Pak, informasinya supaya Bapak lebih bermakna nih. Ternyata Ramadan itu banyak namanya. Bulan agung, bulan berkah, bulan qada, bulan segala macam. Nah, malam ini insya Allah dalam waktu sebentar Pak. Kalau ceramah saya sebentar, paling 5 menit. Ya, cuman jelasinya 1 jam. Sampai jam berapa saya? Dikasihnya jam 9. Pelit. Saya akan terangkan kabar dari Rasulullah mengenai orang yang berpuasa, mengenai Bapak Ibu nih. Tapi 2 kabarnya, 1 kabar baik, 1 kabar buruk. Yang mana duluan? Yang baik duluan. Ibu tawa aja. Ya, mudah-mudahan setelah Bapak tahu kabar ini, 2 kabar ini, insya Allah Ramadannya lebih bermakna dan akan lebih sukses ya. Baik, kita mulai aja tanpa berpanjang kalam. Kabar baiknya ada 5. Pertama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bapak, ibu, laki, perempuan semuanya itu, kabarnya dari Rasulullah nih bocoran nih. Jangan bilang-bilang sama yang nggak datang. Kabar pertamanya akan diampuni seluruh dosanya. Mana ada dia kata kita yang nggak punya dosa? Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi yang sebaik-baik orang yang punya dosa yang mau bertobat. Jadi kita punya dosa semua. Nah, kalau kita puasa bulan Ramadan nih, kabar pertamanya bakal diampuni dosanya. Hadisnya udah pada tahu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini jangan main ini. Karena kadang-kadang orang lupa kalau punya dosa, nggak pernah istighfar, nggak pernah tobat, mati, ya gagal deh. Serius Pak, gagal deh. Tapi dengan puasa, tanpa sadar dosa kita dibersihin sama Allah, dibersihin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan status kita nanti di bulan Syawal, kalau benar puasanya, kharaja min dzunubihi ka yaumun waladatu ummu. Kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Bayi punya dosa? Nggak punya. Jadi mudah-mudahan puasa Bapak Ibu tahun ini nih, hari pertama aja Bapak udah kayak bayi. Amin. Oe gitu. Nggak punya dosa. Hebat nggak tuh Rasulullah? Info pertamanya, bocorannya. Ya. Lalu kabar gembira yang kedua, setiap napas Bapak, amal Bapak di bulan Ramadan dapat pahala berlimpah. Pahalanya luar biasa. Nggak bisa dihitung sama manusia pahalanya. Kata Rasulullah dalam hadis kursi, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asru amsalihha. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Hatta sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Kalau orang puasa, Allah berfirman, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, aku yang balas sendiri.
Hebat nggak? Jadi bapak ngakuin udah ampunan dosa, pahalanya berlipat ganda. Ini modal nih, hati-hati. Ya. Yang ketiga, cepat aja kita. Bahkan gini, yang kedua ini, Rasulullah pernah bilang begini, man taqarraba fihi bi khaslati minal khair, barang siapa yang di bulan puasa ini mau melakukan kebaikan yang sunnah-sunnah itu, kana kaman adda faridatan fi masiwa, sama dengan dia mengerjakan yang wajib di bulan lain. Wa man adda faridah, siapa yang kerjain yang wajib di bulan puasa, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, sama dengan mengerjakan 70 kali wajib, 70 kali wajib di bulan lain. Jadi Allah Maha Murah. Bapak itu ntar menggendong pahala nih di hari kiamat nih. Mana lo? Gua ke surga. Itu apa tuh? Pahala puasa. Gendong. Tapi bapak-bapak nggak usah pakai gendong sendiri, ambil kuli aja. Panggil Pak Panti, Pak Panti yang gendongin tuh. Tapi kuli di surga kan elit ini, bonafit gitu. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi dapat yang kedua. Yang pertama dapat ampunan, 0 dosanya, nggak punya dosa nih di bulan Syawal nih. Lalu yang kedua pahalanya berlimpah. Yang ketiga kabar dari Rasulullah, kabar baik. Apa kata Rasulullah? Walis-shaimi farhatan. Buat orang puasa ada 2 kesenangan, ada 2 kebahagiaan. Jadi tiap orang yang puasa dapat 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun hina yuftir, kesenangan kebahagiaan pada saat berbuka. Mana ada orang yang berbuka nggak seneng? Misalnya ajan nih bapak, Allah Akbar, nggak, gue nggak mau buka, gue puasa terus sampai malam, nggak ada yang begitu. Pasti seneng, walaupun sekedar air mau kolek, tapi nikmat rasanya. Itu dari Allah, itu bukan kita yang berperasaan. Allah kasih kebahagiaan waktu berbuka. Pertama, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kebahagiaan pada waktu kita ketemu sama Allah. Orang puasa, apalagi waktu puasa meninggal mati, itu Allah sambut, Pak. Allah sendiri yang menyambut. Ini hambaku yang nahan hawa nafsunya. Allah memamerkan nama kita di depan para malaikat. Nih, hambaku Wahyudin, gitu ya, Pak. Dia menahan hawa nafsunya untuk aku. Jadi kebahagiaan kita dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Tuh ya. Lalu yang keempat, kabar dari Rasulullah, setiap orang yang berpuasa, setiap hari di bulan puasa, Allah mengumumkan setiap malam siapa-siapa yang dibebasin dari neraka. Diumumkan. Cuma kita nggak dengar pengumumannya. Ya, kata Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wadzalika kullu lailah, dan yang demikian itu setiap malam Allah lakukan. Ini mudah-mudahan nih jemaah Nurul Huda nih, hari pertama 5 surga, hari kedua 10 surga gitu. Amin. Nggak enak Bu di neraka. Di neraka tuh barang cacat semua, barang aneh semua. Di surga bagus-bagus semua. Mau ibu-ibu yang kuat tuh nggak di neraka semua nih, nggak di surga. Udah jangan amin, karena di surga kan nggak ada nenek-nenek, ya. Adanya yang muda-muda itu. Jadi yang keempat dibebaskan dari api neraka. Gimana caranya kita diumumin sama Allah kita dibebaskan dari api neraka dalam bulan Ramadan? Langkahnya 3. Kalau kita mau nanti ini bermakna nih Ramadan kita, kalau kita mau diri kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah di bulan Ramadan, lakukan 3 langkah ini. Langkah pertama, man fattara fihi shaiman, siapa yang di bulan Ramadan kasih makanan buka puasa pada orang yang berpuasa, takjil kasih, kana maghfiratan lidzunubihi, maka dia akan diampuni dosanya, wa itqa raqabati minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Pertama, jadi jangan segan-segan kasih berbuka puasa, Pak. Jangan pelit-pelit. Nggak apa-apa. Apapun. Bahkan sahabat nanya, kita ini bukan orang kaya, bagaimana kita ngasih
buka puasa pada orang. Maka Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadza thawab. Allah akan memberikan pahala yang sama kepadamu, hanya sekedar satu korma tamrotin atau seteguk air putih. Itu pahala yang sama. Dibebasin dari api neraka. Luar biasa. Misalnya Pak Panti nih, bulan puasa, maghrib menjelang maghrib, ustadznya lewat, Ustadz Wahyu lewat itu, dia tutup pintunya, ganggu, jangan bukain, panggil ustadz nih, gitu, kasih korma, kasih teh botol, kasih apa gitu, bawahnya amplop, ya, gitu Pak ya. Jadi pertama, langkah kedua, nih ibu-ibu nih, dengerin Bu, man khaffafa an mamlukihi fihi, siapa yang ngeringanin kerja pembantunya di bulan Ramadan. Ibu pun punya pembantu nih di rumah, ya kan ya, bagi-bagi buat bapak yang punya pembantu, jangan disiksa di bulan Ramadan, jangan disiksa. Kalau jam 9 pagi puasa dia lagi nyuci, suruh tidur, ntar aja nyucinya, habis lohor, ringanin. Ntar kalau udah tanggal 23 Ramadan, kasih THR, suruh pulang kampung, ringanin, jangan dipersulit. Maka ganjarannya dibebaskan dari api neraka. Ini Rasul yang bilang, ya. Jadi jangan, kita sama-sama aja di bulan puasa tuh. Udah kamu puasa, jangan berat-berat kerjanya. Ini kagak, pembantu panggil nih, lu kan puasa nih, daripada lu bengong-bengong tidur aja, pindahin lemari nih. Bukan, jangan nyiksa. Ya, jadi langkah kedua. Langkah ketiga, baru setiap malam minta pada Allah, nggak mau neraka, maunya surga. Kata Rasulullah, wastaghfiru fihi min arba'in hisol. Dan banyak-banyaklah kamu dalam bulan puasa mengerjakan 4 perkara. 4 Pak ya. Khoslatani turduna bihi marabbakum. Yang 2 perkara ini kamu akan Allah ridhoi. Wa khoslatani la ghina bikum anhuma. 2 lagi kamu sangat butuh. Yang 2 apa? Yang 2 tadi, 2 perkara yang kamu akan diridhoi oleh Allah, yaitu kamu mengatakan Allah fatashhada alla ilaha illallah wastaghfirunahu. Kamu bilang gini aja tiap malam ini, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Yang 2 lagi apa? Yang kamu sangat butuh sekali. Kata Rasulullah, yang 2 lagi itu adalah fasta'alnallahul jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Kamu minta kepada Allah surganya dan minta perlindungan kepada Allah dari nerakanya. Bunyinya gimana? Allahumma as'alukal jannah. Allah as'alukal jannah aja. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dasarnya itu. Nanti ditambah-tambah, wadiduka itu tambahan. Jadi setiap malam bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Ayo Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. A'udzubika minan nar. Lakukan. Maka berlaku janji Allah. Setiap malam Allah umumkan, jamaah Nurul Huda, saya bebaskan dari api neraka. Amin. Enak ya. Jadi bermakna kita punya puasa itu. Jangan cuma ngarepin THR aja lu beli. Ya. Terus kabar yang kelima yang terakhir, orang berpuasa Ramadan dikangenin sama surga. Dikangenin sama surga kangen. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqotun ila arba'i nafar. Surga itu kangen dengan 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang baca Quran. Tadi Mas Bayu, surga tuh, amin. Iya. Wa hafizil lisan, orang yang jaga lisan. Wa mut'imil ji'an, orang yang kasih makan kepada orang lapar. Wa shaimi fi syahri Ramadan. Dan kepada surga kangen kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Ini kabarnya 5 nih.
Kabar baiknya 5 jadinya. Pertama, bapak ibu dapat ampunan dosa, nggak punya dosa lagi, enak nggak punya dosa. Dosa tuh bikin nggak tenang. Kalau udah diampuni tenang deh. Satu. Kedua, diberi pahala yang berlipat ganda, nggak main-main pahalanya. Yang ketiga, dapat 2 kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah nanti waktu kita meninggal. Yang keempat, orang berpuasa dibebaskan dari api neraka. Terakhir, orang berpuasa dirindukan oleh surga. Itu kabar baiknya. Dan insya Allah semua jemaah Nurul Huda beserta keluarga dapat. Amin. Nah, sekarang kabar buruknya. Mau denger nggak? Mau denger nggak? Di jam 9 nih. Oh belum. Ini kabar buruk ini. Nggak semua orang berpuasa dapat tadi. Nggak semua. Jadi hati-hati. Banyak jebakan itu. Kata Rasulullah, kam min so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak dapat ampunan illal ju' wal atas, kecuali cuma dapat lapar dan aus saja. Nah, jadi kita jangan geer dulu. Kita berpuasa capek-capek, ternyata kita dapat kabar buruk, nggak dapat apa-apa dari puasa kita. Bahkan Rasulullah pernah diinformasikan oleh Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah pengen khutbah Jumat. Dulu mimbar tuh nggak kayak begini. Mimbar tuh ada tangganya 3. Rasulullah naik di tangga pertama langsung ngomong amin. Naik tangga kedua amin. Naik tangga ketiga amin. Setelah selesai sholat Jumat, sahabat tanya, ada apa tadi amin gitu. Oh, atani Jibril. Jibril datang padaku, wa qala li, dan berkata padaku. Lihat. Yang pertama nih, waktu tek amin, Jibril lagi ngomong gini, rohiba anfu abdin au ba'udan. Sungguh sangat celaka seorang hamba, sangat merugi dan celaka. Dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Dia masuk bulan Ramadan tapi enggak diampuni oleh Allah. Rasulullah bilang, amin. Di info nih. Yang tadi apa? Kam min so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, enggak dapat apa-apa dia. Kecuali dia dapat lapar sama aus saja. Nah, kenapa bisa terjadi orang puasa tapi enggak dapat ampunan, enggak dapat apa-apa? Kenapa? Padahal tadi kabarnya tuh enak banget tuh, dapat 5-5-nya itu. Ternyata ada sebabnya. Sebabnya ada 2, yaitu orang ini melanggar pelanggaran berat dan pelanggaran yang sedang terhadap syariat Islam. Baik, kita rinci. Yang paling berat ini adalah orang yang waktu bulan Ramadan buka puasa tanpa udzur. Kalau orang nggak puasa mah udah nggak usah kita ngomongin. Islam nggak puasa ya udah tahu dah kita mau kemana di arahnya. Tapi ini ada orang puasa main-main mau puasanya. Jam 9, jam 10 capek gue puasa. Atau bapak-bapak nih udah pamit tapi istri pergi ke kantor jam 7 nih karena habis sahur tadi. Setengah 8 kita lihat habis sahur di bundaran di warteg tuh. Kakinya ngambang begini makan. Ya kan? Pulang kantor jam 4, tapi mampir lagi ngopi sebentar. Sampai rumah, rupanya belum dilap tuh kopinya. Kata istrinya, "Bapak dari mana?" "Aduh, lemes puasa." Jadi berbuka dengan sengaja itu. Maka kata Rasulullah, ganjarannya untuk orang yang kayak begini ini tidak diterima puasanya seumur hidup. Walaupun dia bayar, dia sanggup membayarnya. Kata Rasulullah begini. Ini gawat nih, Pak. Man aftara yauman min Ramadan. Siapa yang berbuka pada hari berpuasa di bulan Ramadan min ghairi rukhsah rakhsahullahu lahu, yang tidak ada rukhsah yang Allah berikan padanya.
Ya kan, kalau rukhsah ada dong. Kan dalam ayat yang dibacakan Bayu tadi ada tuh. Apa tuh? Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan, silakan berpuasa di bulan lain, ganti bulan lain. Terus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amil miskin. Siapa yang nggak sanggup puasa lagi, orang uzur, orang tua, orang koma di rumah sakit, ya. Terus ada sebagian fikih mazhab Syafi'i ini, ibu-ibu hamil yang takut anaknya nanti ada apa-apa gitu. Fidyatun tu'amil miskin, bayar fidyah. Jelas itu rukhsah. Tapi ini hadisnya bilang, siapa yang buka puasa tanpa rukhsah, yang dengan tanpa rukhsah nih, lihat ya, lam yaqdi anhu siyamut dahri kullihi, maka dia tidak akan bisa mengganti puasanya seumur hidup walaupun dia sanggup. Hati-hati, ini dosanya berat, dilipat-lipat dosanya. Pertama itu, jadi orang ini nggak akan dapat yang 5 tadi, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu main-main sama puasanya. Sekali udah sahur terus aja, nggak apa-apa, mati waktu puasa nggak apa-apa, malah hebat. Kalau Bapak lagi puasa tiba-tiba mati itu kan terhormat. Kenapa matinya? Puasa, nah enak kan? Daripada kenapa matinya? Gaple, ya, jebot. Mendingan mati lagi puasa, nggak apa-apa. Itu ya, pertama. Jadi dia melanggar sesuatu, kecuali kalau Bapak Ibu nggak sengaja nih. Jam 9 pagi bangun, kan maklum kita kan orang Indonesia begitu. Habis sahur bukan dibaca Quran, udah subuh Pak, udah tadi. Bangun jam 9, buka kulkas, beneran lupa buka kulkas, minum Sprite, glegek, gitu. Sprite sih. Terus ada kue ulang tahun yang bekas Bapak Ibu ulang tahun kemarin, 1 gitu. Beneran lupa gitu. Maka kata Rasulullah, terusin puasanya. Jangan mentang-mentang lupa terus ingat, ya gue Ramadan, ya tanggung terus, jangan. Ini ada hadisnya. Lihat, man nasya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedang dia lagi berpuasa nih, lupa lagi berpuasa itu, fa'akala au syariba, lalu dia makan dan minum, ya tadi ya, lalu fal yu'tima saumahu, maka puasanya terusin. Yang udah masuk jangan dikeluarin, terusin puasanya. Kenapa diterusin? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena lagi dikasih sedekah sama Allah lewat makanan sama minumannya. Papati teman rencanain, ntar gue lupa jam 1, jangan. Pokoknya namanya lupa nggak direncanain, ya. Iya, ya. Itu nggak apa-apa Pak, ya. Jangan sering-sering, 1 hari aja. Maksud lupa tiap 2 hari lupa, ya. Jangan begitu ya, gitu ya. Jadi pertama pembatalannya itu orang yang nggak dapat yang tadi 5 tuh ampunan segala macam karena dia buka puasa dengan sengaja sedang dia itu Islam dan beriman. Kita nggak cerita orang yang nggak puasa ya, kan banyak orang yang nggak puasa, terutama maaf ya orang-orang kaya. Coba Ibu cek bos-bos di kantor yang Islam itu merasa udah kaya nggak perlu ibadah, sholat kagak, puasa kagak. Inilah bukti dari surat Al-Alaq, kalla innal insana yatgha la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sungguh manusia itu sangat melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Jadi kita serius kalau berpuasa, sekali sahur terus, langsung puasa terus, ya jangan sampai berbuat. Yang kedua, siapa yang nggak dapat kabar baik tadi sehingga dinyatakan sebagai orang yang nggak dapat apa-apa? Orang yang secara umum berbuat pelanggaran melalui lisan dan melalui perbuatan. Apa dalilnya? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla
falaisa lillahi hajatun an tada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang ngomong bohong kan gampang kan Pak? Iya, zaman sekarang orang kalau nggak bohong pusing. Gue mesti bohong nih. Pertama bapak-bapak, maaf ya Pak ya, bapak-bapak nih kalau untung udah pada pensiun nih, yang masih kerja nih dapat THR pulang ditanya sama istrinya, Pak THR udah keluar belum? Ah pengeretan lah, padahal udah keluar. Jangan bohong loh, jangan bohong, kasih. Ya. Udah pensiun udah nggak ngomong. Ya gitu ya. Jadi barang siapa yang berkata bohong atau bahkan dia mengerjakan kebodohan, maksudnya kemaksiatan, ya ngomongin orang terus apalah pokoknya di bulan puasa itu, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Kalau Allah nggak butuh, selesai udah, nggak ada ampunan, nggak ada apa lagi tadi, bebasan dari neraka, nggak ada apa-apa udah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfud wala yashab. Jika salah seorang dari kalian berpuasa di bulan Ramadan, jangan kalian rofat dan jangan kalian marah menggelegar. Rofat itu ngomong porno, ngomong yang berbau-bau ke arah sana, termasuk nyanyi. Yang digoyangnya. Yang digoyang apa aja Bu? Asosiasinya dulu. Lagu dangdut tuh bikin kita itu asosiasinya loh, ya kan? Kan nggak mungkin sambil begini, yang digoyang nggak mungkin. Pasti dia joget. Itu rofas namanya rofas. Termasuk misalnya Pak Panti nongkrong di pinggir musola, ada cewek lewat, neng mana neng, termasuk rofas. Ngapain manggil orang? Gitu, godain cewek, gitu ya. Rofat dan marah menggelegar, nggak boleh marah menggelegar, nggak boleh. Bahkan kalau ada yang nantangin berantem, jawab ini imun, aku lagi puasa 3 kali. Udah, saya lagi puasa, itu. Ya, jadi puasa ini memang dijaga betul. Karena makna puasa yang sebenarnya adalah asyamu huwa imsak. Puasa itu artinya imsak, bukan imsak yang di ini nama MC. Waktu imsak telah tiba, bukan itu. Imsak itu artinya menahan. Yang ditahan apa? Pak, yang ditahan apa? Imsak itu artinya menahan. Yang ditahan apa? Bukan kejelekan. Jadi kalau bisa kita jangan jelek di bulan puasa, sedikit pun jangan berbuat jelek. Nah, dengan cara menahan makan minum, menahan nafsu itu loh, ya, menahan kejelekan. Nah, jadi jangan marah menggelegar, nggak boleh. Kalau memang marah pakai isyarat aja, jangan begitu kamu gitu aja. Ya. Jangan lagi nyetir nih, disalip sama angkot itu, PA, jangan gitu, nggak boleh. Bener, batal puasanya, ya. Nah, hampir terakhir, dikit lagi. Tuh kan cepet kan saya kan. Ya. Wa yuhassilul fasadu fis shaumi, kata Rasulullah, dan yang merusak puasa kita, kata Rasulullah nih. Lihat. Bisyatmi, menghina, wal qasfi, menuduh, wasyahna, membenci, wal bagha, dan bermusuhan, dan yang sejenis dengan itu. Jadi kalau kita ada masalah bertetangga nih, ibu yang bener, tetangga yang salah, ibu samperin, udah mau Ramadan deh ya, maafin saya. Ibu bener padahal, samperin. Itu membuat puasa ibu sempurna. Kalau dia nggak memaafkan, puasa dia nggak sempurna. Gitu aja. Jadi lebih bermakna kita kikis dosa-dosa dalam diri kita dengan cara beramal soleh seperti yang dituntun Rasulullah SAW. Nah demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk Ramadan ini. Jangan sampai luput nih tahun ini. Kalau bisa Ramadannya sempurna. Karena sebenarnya intinya Bapak diwajibkan puasa ini, intinya
bapak diwajibkan masuk surga. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari di kitab Al-Hikam, aujaba alaika illa wujuda khidmatihi kama aujaba ilaika illa dukhula jannatihi. Kamu diwajibkan beribadah pada Allah itu semata-mata Allah mewajibkan kamu masuk surga. Ujungnya surga soalnya. Walaupun dalam ayatnya nggak disebut surga, tapi la'alakum tattaqun. Surga buat siapa tuh? Uiddat lil muttaqin. Disediakan buat orang bertakwa. Jadi semoga Bapak Ibu kali ini, tahun ini genap 30 hari atau 1 bulan berpuasa, amin. Dan genap pula pahala disempurnakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kalau misalkan nih ada jamaah yang mau bertanya boleh. Silakan. Ya. Makanya saya berhentikan sampai sini. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, ya mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, mumpung ada narasumber kita yang luar biasa ini. Monggo dari ibu boleh, dari bapak boleh. Kita buka sesi tanya jawab, ya Pak Mohani mungkin atau yang lain. Mumpung ada narasumber yang Bu silakan nanya. silakan Bu, barangkali ke belakang mungkin ada permasalahan apa sampai bulan Ramadan atau apa gitu ya. Kok ada kejadian begini begitu, mungkin mau ditanyakan, monggo silakan. Ada dari bapak-bapak barangkali? Diawali bekas nanti. Bahas nanti. Yang bikin tema kan beliau nih. Ya. Jadi memang bulan Ramadan kan memang masih 1 bulan lebih ya saja. Iya, 40 hari. Harapannya dengan kajian ini tuh kita bisa mempersiapkan batiniah kita dulu. Iya. Ya. Jadi mindset kita biar terbentuk dulu gitu ya. Supaya nanti nggak kaget gitu ya ketika pas bulan puasa udah siap nih secara mental gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Adik-adik mungkin monggo silakan bebas. Yuk. Sambil dimakan Bu, sama Bu. Ya, memang kita belum bahas ke teknis ya. Oh belum, ke syariatnya belum. Ya, Baru. teknis belum masuk ke fikih puasa gitu ya. Jadi masih secara umum aja nih belum. Mungkin dari bapak masih ada? Masih kita buka nih kesempatan untuk bertanya nih. Mas Azza, Pak Idris. Baik. Mungkin saya tambahkan 2 menit ya. Oh iya ya, baik. Ingat bahwa bulan puasa itu 1 bulan penuh. Yang dimaksud menahan kejelekan itu, nahan hawa nafsu, itu bukan cuma siang, malam juga. Jadi 24 jam selama 1 bulan itu namanya bulan puasa. Sehingga jangan beranggapan kalau kita udah selesai maghrib nih udah buka, boleh gibah, boleh ngapain, ya Bu, tetap ditahan hawa nafsunya. Jadi makan minum silakan buka kan, dengan berhubungan dengan suami istri itu. Tapi selebihnya tetap jangan marah menggelegar, jangan bohong tentang udah maghrib. Nah kita sekarang tipu orang lagi, jangan. Gitu ya. Nah itu tambahnya. Itu penting itu Pak. Ya, ya. Kadang emang ada begitu kan. Terus jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah itu bukan zakatnya orang kaya. Kata Imam Syafi'i, zakat fitrah ai zakatu badan. Setiap orang kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, bayi, dijanin dibayar zakat fitrahnya. Untuk apa? Ada 2 fungsinya. Nah ini kaitannya mau puasa nih. Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, farad Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan kita zakat fitrah. Untuk apa? Tukhrotalis ini waktu matali masakin, untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, zakat fitrah itu, dan untuk memberi makan orang miskin. Nah yang dimaksud membersihkan diri orang berpuasa itu, nanti kita di hari kiamat kita mau ambil pahala puasa kita nih, kita tanya sama Allah, saya puasa mau nggak dikasih pahala? Ada pahalanya, digantung sama Allah. Lo kenapa digantung pahalanya? Kamu belum zakat fitrah. Kalau sudah zakat fitrah, pahalanya saya kasih. Jadi penentunya zakat fitrah. Jangan lupa.
Walaupun misalnya mohon maaf bapak ibu tuh mustahik yang menerima zakat fitrah, bayar lagi zakatnya. Habis terima nih, bayarin zakatnya keluarga. Gitu. Ya, jangan lupa. Itu juga penentu kualitas puasa bapak ibu. Oke? Yang lainnya? Baik, mungkin saya aja yang nanya gitu. Silakan. Enggak laku. Mungkin buat biar wawasan semuanya juga Ustaz ya. Baik. Ustaz, kadang-kadang kita melihat nih Ustaz, mohon izin ya. Kadang-kadang ada teman-teman kita, mungkin keluarga kita gitu ya. Jadi ketika puasa itu kok kerjaannya yang di HP, ada fokus main HP gitu, kadang main game gitu ya. Seharian gitu, sampai buka puasa kadang-kadang gitu Ustaz. Ya, kalau enggak ya nonton film atau apa gitu Ustaz. Nah, bagaimana sih sebetulnya ketika puasa kok malah menghabiskan waktu seperti itu gimana menurut Ustaz? Mohon masukan dan arahannya. Coba nanti kajian surat Al-Asr. Lihat baik. Wal asr, demi waktu. Apa terus? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia semuanya rugi karena buang-buang waktu. HP itu ya boleh sih punya HP, tapi kadang-kadang begitu kan yang lihat TikTok kan. Apa ibu-ibu tuh sekarang tuh joget-joget gitu. Gitu. Emang pahala tuh. Gitu-gitu. Jadi kita berusaha, orang Islam yang baik, min husnil Islam mar'i. Islam yang baik adalah tarkuhu malam ya'ni. Dia sanggup meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat. Maaf aja sebetulnya nonton bola nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau pada saat yang bersamaan bapak bisa zikir, nabung pahala untuk akhirat, kenapa nggak zikir? Kenapa nonton bola dibelain beli kacang, beli Coca-Cola, bola, gile, anjir. Dibanding dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Coba bandingin deh. Jadi kita mesti melihat sesuatu pakai hati nih Pak. Oh ini manfaat, ini nggak manfaat. Jangan pakai hawa nafsu. Nah Ramadan ini gunanya untuk membersihkan hawa nafsu itu. Jiwa kita kan dibagi 3. Ada jiwa yang udah selamat di hadapan Allah, namanya nafsul mutmainnah. Di bawahnya sedikit ada yang namanya nafsul lawwamah. Jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Ini yang kadang-kadang nih muktasid nih. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, dan paling bawah namanya nafsul amarah. Jiwa yang selalu ngajak kita untuk keburukan terus. Nah, adanya peran HP itu ganti sekarang. Isi paket data yang komplit, tapi buka Quran online, hadis online, cari apa? Cari ilmu. Gak nonton YouTube terus. Kalau YouTube gak apa-apa nonton saya, tapi saya ada di YouTube Bu. Kalau mau nonton, jadi nonton ceramah-ceramah, nonton pengajian itu Pak. Jadi jangan buang waktu orang Islam tuh, jangan buang waktu. Nanti akan nyesel, karena yang akan ditanya nanti kenikmatan. Jadi nanti kita waktu mati itu akan ditanya 3 hal. Satu ditanya mengenai iman, itu di kuburan. Man rabbuka, man nabiyuka, itu iman. Tuhanmu siapa sih? Nabimu siapa? Yang kedua kita ditanya mengenai amal. Amal yang ditanya pertama kali apa? Sholat. Amal kamu apa lagi? Amal kamu amal soleh, amal toleh, amal. Yang ketiga ditanya mengenai kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Pada hari itu akan aku tanya semua kenikmatan, termasuk kenikmatan waktu. Waktu luang, waktu. Gunakan yang berpahala aja. Ya, bukan berarti nggak boleh ke mall, silakan aja, tapi penuh rasa syukur itu. Ya, saya pernah ngaji Bu, ngaji di pengajian ibu-ibu di Ben Hill, ya, ibu-ibu belum mulai, saya lihat sendiri tuh, ibu yang ini nyenggol ibu yang ini, nunjuk ke ibu yang itu saya lihat pakai gelang, yang ini bilang palsu, imitasi. Itu pengajian itu. Coba. Bapak-bapak nggak pernah gibah.
Tapi bapak-bapak sekali gibah, semua yang nggak selesai diomongin. Padahal yang diomongin cuma bapak ini maksudnya. Tuh harus dilihat apa di situ. Wih, mbahnya begitu dulu. Mbahnya udah mati, diomongin lagi. Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu agak ngiri-ngiri gitu. Betul nih. Gelang. Ya, jangan buang waktu. Itu aja Pak jawaban. Kalau secara apa istilahnya, nanti jatuhnya seperti apa Ustaz? Kalau misalnya ada orang yang seperti itu, jatuhnya menjadi dosa kah atau gimana Ustaz? Jadi ada yang namanya puasa batal. Batal loh puasanya. Batal itu bahasa Arab. Batil. Artinya apa? Apa artinya Pak? Bu? Batal. Sia-sia. Sia-sia itu Anda nggak dapat apa-apa. Puasanya terus secara syariat dia berpuasa, sampai buka, fisiknya berpuasa. Tapi di balik itu nggak ada ganjaran. Namanya sia-sia atau batal. Makanya malam yadda qaula zur, siapa yang nggak bisa tahan ngomong bohong, Allah nggak butuh puasanya. Itu baru bohong. Gimana nipu, ngadu domba, ya kan? Maka kalau bulan puasa, ibu siang-siang jangan nonton check and recheck. Aduh. Mulan Jamila ada main dengan siapa? Siapa? Nggak hafal ya? Ya, si Ahmad Dhani nyerahin dia. Seneng kita nontonnya. Seru juga tuh. Padahal rumah tangga orang itu, Bu. Iya. Nah itu dosa. Bukan gak dosa, itu dosa. Ikut campur. Gitu Pak. Yang nanya bapak mulu kayaknya. Kita ngobrolnya berdua ya. Ada yang penanya lagi Ustaz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Mungkin yang pertama seperti ini Pak Ustaz. Kita berniat sudah benar-benar untuk melaksanakan puasa dengan baik dan benar sesuai Iya. sahur, puasa, sholat, Iya. tarawih malam hari di malam puasa yang kita hidupkan. Iya. Nah, sejauh yang kita tahu, ini udah benar nih puasa kita. Nah, apa tanda-tanda puasa itu sudah diterima Allah SWT? Tanda diterima. Iya. Baik. Terus mungkin setelah puasa ada efek ke diri kita, Iya. puasa diterima itu kita mungkin lebih baik dari sebelumnya. Iya, baik. Yang kedua mungkin sedikit ada masalah teknis. Batas sahur itu apakah sebelum azan atau pas pada saat masih bisa makan? Iya, baik. Sampai selesai azan. Baik. Ya. Terima kasih. Nomor pertama saya jawab Pak ya. Para sahabat dulu tuh sama seperti orang Nurul Huda ini. Belum bulan puasa, belum Ramadan, udah nanyanya sama Rasulullah. Sehingga para sahabat tuh pengen banget niru Rasulullah. Rasulullah tuh Pak, Bu, bulan Sya'ban puasanya cuman kalau sebulan 30 hari, batalnya cuma 2 hari. Bulan Sya'ban 28 hari beliau berpuasa. Di hari 29 namanya hari Syak. Saya nggak mau puasa terus nanti khawatir umat niru. Bener banyak yang niru, maka dikasih aturan bagi yang bukan nabi boleh puasa Sya'ban setengah bulan. Udah mulai puasa tuh. Saking dia tahu hakikat puasa. Ya. Lalu orang tuh diterimanya gimana? Dia diterima gitu. Dia tuh tidak mau kehilangan Ramadan. Udah menikmatin gitu loh Pak. Saking cintanya Ramadan, ya Allah besok takbiran, nangis dia. Enggak pura-pura pakai bawang, enggak, nangis beneran gitu. Nangis beneran gitu. Sehingga Allah dengan kemahamurahannya menurunkan syariat puasa Syawal sebagai ganti bagi mereka. Maka hadisnya adalah bunyinya man sama Ramadana, man siapa yang berpuasa Ramadan fa'atbahu sita min Syawal, ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, kasyamid dahr, sama dengan yang berpuasa setahun. Itu untuk obat rindu mereka. Saking mereka merasa udah
la'alakum tattaqun. Dosa udah dihapus gitu. Kalau perlu mereka minta mati gitu. Tapi dalam Islam kan nggak boleh minta mati. Nggak boleh kita minta mati sama Allah, jangan. Jadi itu yang pertama. Saking orang hanyut dalam ibadah Ramadan sampai dia nggak mau berpisah sama Ramadan. Kalau kita kan hari ke-25 aja THR udah keluar belum? Lebaran hari apa ini apa? Kalau lo NU hari apa? Muhammadiyah hari apa? Ribut aja Pak. Ke mall beli ke Tamsi ya? Tamrin City beli kudung sama beli koko. Iya, ributnya itu kita. Kalau para sahabat enggak. Maka ada satu tamsil, ada satu syair dibuat di zaman Nabi. Laisal id fima labisu jadid. Jadi itu tuh bukan orang yang baju baru. Walakinal id, sesungguhnya itu lima imanu yazid. Orang yang imannya bertambah. Jadi id itu logonya bukan baju baru. Tapi logonya sholat id itu adalah iman Anda bertambah gara-gara Ramadannya dikonsentrasikan, difokuskan itu. Memang susah Pak, apalagi di komplek begini. Kadang-kadang Pak RW, Pak Wahidin, kadang-kadang bikin itu kan, daftar siskameling ya, warga ya. Itu yang membuat juga kita pecah konsentrasinya. Mohon maaf Pak. Jadi artinya akhirnya kita ada waktu di mana kita nongkrong di situ gitu loh, sampai sahur baru pulang. Itu sesuatu yang menurunkan nilai juga padahal itu. Kalau bisa konsentrasi ibadah itu di bulan puasa itu. Ada beberapa hadis yang kita akan heran. Kata Rasulullah, orang yang bertakwa itu yang disukai Allah, orang yang lari dari kerumunan massa ini, dia munajat kepada Allah. Munajat itu berbisik artinya. Najwa itu bisikan. Berbisik pada Allah. Allah, posisiku di mana di dalam? Karena kita itu nggak tahu posisi kita. Kita dalam wilayah kemurkaan Allah atau dalam wilayah ridhonya Allah. Untuk itu makanya di Ustaz Al-Maidah ya mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan untuk dekat dengan Allah. Kita diperintah tiap saat cari jalan. Ramadan itu benar-benar kesempatan yang emas untuk dekat sama Allah. Melalui apa aja? Apa aja Bapak tahu? Ada sekretarisnya Nabi Sulaiman yang mindahin singgasananya Ratu Bilqis. Namanya Asif. Asif itu aslinya di Ciamis. Di Ciamis panggilnya Asep. Ini Asif, pakai short. Asif itu digambarkan oleh Allah seorang yang belajar kitab. Zaman itu dia kan Bani Israel, kitabnya Taurat. Sampai-sampai punya kemampuan bisa mindahin singgasananya Bilqis di Yaman ke Palestina sebelum matamu hai Sulaiman berkedip. Gara-gara apa? Gara-gara dia dekat sama Allah. Jadi kalau bapak ibu dekat sama Allah, nggak usah khawatir. La tahzan wa la takhaf. Jangan takut, jangan sedih. Pasti Allah cukupi semuanya. Materi dunia, akhirat semuanya. Gitu Pak. Yang pertama itu ya. Yang kedua apa sih Mau? Oh baik. Zaman Nabi antara orang sahur ya dengan orang azan subuh itu ada pembacaan Quran 50 ayat hitungannya. Misalnya Bapak baca Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 50, baru ujungnya itu udah nggak boleh makan gitu. Maka itu yang dinamakan imsak, menahan makan di pas azan itu. Tapi ada kasus begini, sahabat Nabi yang udah tua, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, giginya udah ompong semuanya, makan kurma di samping Nabi sahur itu. Udah waktu azan, Bilal udah bilang, udah begini, Allahu Akbar, Bilal tahan azanmu, tunggu saat selesai. Saat makan di papat, setengah 6 baru kelar, baru Bilal suruh azan. Tapi maksud kita begitu Pak, misalnya kita udah mau azan nih, papatnya lagi makan dodol di situ, nggak usah tunggu dia, suruh pulang aja.
Jadi batasnya fleksibel. Batasnya fleksibel. Bukan pada saat, maaf ya, waktu imsak telah tiba, belum azan kok. Udah azan misalnya, bapak kesiangan bangun sahur, ya Allah, ada azan tuh, maka cepet-cepet, azannya belum kelar. Bakwan, bakpao, bakpia, bakmi, bakso, minum, azannya kelar, la ilaha illallah, nah udah, sah, boleh puasa, gitu Pak, fleksibel. Maksud saya ini ringkasannya fleksibel. Kasusnya bisa macam-macam. Tergantung kondisi, gitu. Ya, oke. Maaf kalau neranginnya agak nyeleneh ya, tapi intinya begitu. Jangan takut. Soalnya tadi saat di Abbas kira-kira udah terang, baru bilang azan subuh. Saking belanya orang tua itu Nabi. Tahan azanmu, ini masih ngunyah. Ngunyahnya pelan, korma, gini. Gitu Pak. Ada lagi Bu? Ya kesiangannya jangan sengaja juga ya. Baik, kiranya cukup Ustaz. Ya, karena waktu juga sudah jam 9.15. Baik. Insyaallah bagi yang bekerja besok juga harus bekerja lagi. Nah, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Ya, mohon ditutup dengan doa. Setelah itu baru kita. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Mohon yang masih megang makanan ditaruh dulu sebentar. Mari kita berdoa. Ibu tinggal mengaminkan saja. Saya akan membacakan doa. Semoga apa-apa yang kita tadi sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan Allah meridhoi dan merahmati mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badius samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa lil jami'i ahli al-qubur wal muslimina wal muslimat mimma syarqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum wa akrim nuzulahum wa simat kalahum. Allahumma ja'al qabrahum nurun lil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khifarin niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.